Luruskan. Lo ngono iku lho. Baik, kepada teman-teman semuanya bisa dengar suara saya ya. Nggak pakai mic. Saya harapannya bisa mendengarkan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua ada hal yang berbeda saat ATM di A di B di C, sementara kita tutup dulu. Nanti bisa kita diskusikan. Tapi untuk sementara kita ikutin yang di sini dulu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau kita banding-bandingkan nggak akan ketemu nanti, nggak akan kelar. Sebelum ke materi, satu orang. Yang cowok. Baik, sebelum saya ke materi pokok. Ada himbauan? Ya bukan untuk himbauan, kita harus sadar semua jaga jarak dulu, agak direnggangin dikit. Karena ini masuk live nanti banyak yang lihat. Nah, nanti ya teguran ke pihak sekolah. Kita sangat berterima kasih nih ada kesempatan bisa silaturahmi dan dapat rekom. Baik, sebelum ke materi, sikap dasar dulu saya sampaikan untuk sikap sempurna. Untuk tolong diperhatikan saat apa-apa siap gerak. Ini menjadi sikap dasar bagi kita semua. Kalau orang istilahnya seringkali saya sampaikan bahwasanya kalau kita yang hobi karate ini menjadi kuda-kudanya, kuda-kuda PBB-nya. Yang pertama, kaki rapat, tumit rapat, membentuk sudut 45 derajat di bawahnya. Lutut lurus, berat badan tertumpu pada dua kaki, perut agak ditarik, kemudian dada dibusungkan, bernapas sewajarnya, pandangan lurus ke depan. Dalam artian kalau lurus ke depan adalah rata-rata air. Terus kemudian tangan menggantung lemas. Posisi tangan adalah menggenggam. Menggenggam. Ini menggenggam, ini mengepal. Setelah dulu. Saya ulangi dulu. Nanti biar nggak bingung. Kalau menggenggam, ini digunakan untuk sikap sempurna. Kemudian langkah-langkah. Kemudian lencang depan, lencang kanan. Kemudian kalau yang sikap seperti ini adalah sikap namanya tangan posisi mengepal. Digunakan untuk apa? Istirahat di tempat dan berlari. Kemudian ada istilah nanti istirahat itu adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan adalah di sini yang dimaksud, bukan di sini. Di sini pergelangan tangan itu. Ini ugel-ugel pas di sini. Saya ulangi di sini. Kemudian sikap sempurna, siap gerak, pandangan lurus ke depan, kemudian bernapas sewajarnya. Kalau seandainya tidak pakai masker, bibir itu tertutup. Dalam arti sini tertutup adalah tertutup normal, pandangan datar, bukan tertutup senyum, tidak.
Jadi kalau tapi nanti pakai masker kayaknya. Kalau misalkan tidak pakai masker, jangan tertutup tapi tersenyum. Jurinya sudah tua semua, nggak usah disenyumin. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian sikap berlari. Sikap berlari ini kayaknya nanti ada persepsi yang berbeda. Dari sikap sempurna dulu. Kalau bapaknya lari maju. Lari maju ini tangan mengepal, pinggang agak depan. Badan condong. Saat bersamaan badan condong, yang dirapatkan ke belakang itu adalah sikunya. Jadi ini tidak ditarik. Jadi hanya sikunya begini. Mungkin selama ini ada persepsi, ya mungkin itu beda persepsi atau mungkin dulu saya pernah nyampaikan tapi salah menangkapnya. Jadi kalau misalkan lari maju, masuk. Lari maju, pertama tangan itu di pinggang agak depan. Kemudian begitu, keduanya adalah saat badan condong. Condong, ini rapat ke belakang sikunya. Condong, bukan bungkuk, condong. Kalau bungkuk itu dari pinggang ke sini, kalau condong itu dari bawah ke sini. Kalau ini dipaksain, ini masih, nanti kaki itu agak jinjit kayak roboh gitu. Ini yang perlu dipedomani pertama. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang untuk materi yang pertama. Berkumpul. Saya minta satu orang yang jadi nonton siapa? Ini Mas Bro, taruh aja bukunya, pinjam temennya. Baik. Ini berkumpul itu ada dua, berkumpul posisi bersab dan berpanjat. Saya asumsikan ini Danto sudah masuk dalam kotak. Kemudian memanggil salah satu orang yang dijadikan penjuru. Perlu diingat, dalam keadaan berpanjar ataupun bersab, yang jadi penjuru adalah orang yang tertinggi, tinggi badannya, bukan tinggi pangkatnya, bukan tinggi kelasnya, tertinggi badannya dalam kelompok itu, dalam peleton itu. Syarat pertama yang jadi penjuru. Kalau misal ini tidak ambil garis lurus, ini nanti juga banyak pertanyaan. Harapannya sudah saya jawab sendiri aja, rekan-rekan nggak usah bertanya, tapi sudah langsung saya jawab. Panggil Mas Bro. Posisi pertama pasukan adalah sikap istirahat tidak terpimpin, istirahat bebas. Toh dalam artian bebas ini jangan juga nanti yang kayak tidur-tiduran di pantai itu. Nah, nggak usah. Istirahat bebas saja. Istirahat bebas itu tidak terpimpin dalam kondisi yang tidak sama. Ya mungkin ngobrol, masalah menghadapnya kemana, tidak masalah. Lanjut. Siswa dari sebagai penjuru. Baik. Dalam kesempatan ini kalau kita ngomongin di buku adalah pangkat yang dipanggil. Mungkin di sini kita samakan siswa saja. Setuju ya? Setuju. Ya. Sebagai penjuru. Dari sini prosesnya saya tidak akan mengatakan di buku tidak disampaikan saat ini prosesnya hadap kanan dulu bagaimana prosesnya itu miringnya berapa derajat, tidak. Intinya begitu dipanggil sebagai penjuru lagi. Siswa dari sebagai penjuru. Mengambil sikap sempurna, kemudian berproses menghadap. Kalau ini putarannya berapa derajat, 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, saya abaikan. Karena prosesnya yang di sini. Saat menghadapnya ini sikap sempurna adalah ke arah janton, bukan ke arah tempat berlarinya. Sikap sempurna. Jawab, diulangi, siap sebagai penjuru. Kemudian sikap lari, badan condong, lari. Menuju di depan danton kurang lebih 6. Untuk mundur Mas Bro. Ini ada kira-kira nih. Ya, nggak apa-apa. Ini asumsinya udah 6 langkah. Kemudian dari yang lain bisa baca kalau di buku adalah peleton, peleton A, peleton 1, peleton 2. Kalau mungkin di sini mau pakai asumsi 1 saja nggak apa-apa, mungkin atau peleton atau pakai pasukan? Gimana enaknya? Pasukan saja ya. Oke. Pasukan. Pasukan bersab kumpul. Di sini juga menghadapnya adalah menghadap ke arah danton. Misalkan di sini bukan menghadapnya ke arah larinya nanti, bukan di kanan, di kiri atau belakangnya, tapi adalah ke arah danton. Hadapnya.
Sama seperti yang pertama Danto lakukan. Pinggang. Yang belakangnya tambah satu lagi belakangnya. Yang satu belakangnya. Belum. Sampai di sini langsung turun tangannya, tidak melakukan gerakan apa-apa. Kemudian di sini teriak, luruskan. Pelaksanaannya, luruskan itu sama dengan pelaksanaan lencang kanan. Boleh setengah lengan lencang kanan yang depan. Sub kedua, ketiga, saat Aba-aba luruskan bersamaan dengan yang depan memalingkan ke kanan. Posisi tangan saat melaksanakan lencang kanan bersama dengan palingan kepala. Jadi sama dengan proses lencang depan atau lencang setengah lengan lencang kanan. Kemudian banjar kanan yang di belakang penjuru saat Aba-aba luruskan melaksanakan lencang depan. Ulangi turun dulu. Lihat luruskan. Nah, di sini melaksanakan seperti lencang depan. Kalau misalkan ini kurang 2 kepal, ya maju. Kalau terlalu mepet, ya mundur. Setelah yakin turun tanpa menunggu aba-aba. Jadi tidak ikut aba-aba lurus baru ikut turun, tidak. Setelah lurus turun. Memalingkan kepala. Di buku menyampaikan melihat dada sebelah kanannya. Nah, ini yang permasalahannya ini tadi yang saya sampaikan, kalau di militer itu ketinggian badan itu rata-rata sama. Begitu nanti di sini dinamika rekan-rekan adalah ada yang pendek, ada yang tinggi. Bukan berarti nanti kalau yang badannya turun dulu, badannya tinggi sebelah kanan, gangak ke atas, tidak. Tapi tetap ke kanan, tapi ini mengikuti ke arah pundak sebelah kanannya. Misalkan saya yang di sini penjuru, misalkan saya teriak luruskan, berarti ngarahnya ke tinggi, agak miring. Tapi pandangan kepala adalah tetap datar, tidak naik ke atas begini. Begitu juga sebaliknya, misalkan yang ke kiri, tidak juga nanti saya lurus begini, tapi tetap ke arah, misalkan yang ke kiri, yang pendek kiri saya, tapi tetap pada saya datar ke kanan, tapi ini ke arah yang pendeknya sini, bukan di sini. Jadi ada hal lain yang didapat. Lanjut. Ulangi, luruskan. Lurus ya. Di sini memalingkan. Kemudian setelah tidak luruskan, memaling ke kiri, meyakinkan sub depannya lurus apa tidak. Setelah yakin, kepala lurus ke depan, teriak lurus. Kemudian dari jantung yang terakhir diakhiri dengan apa-apa. Selesai. Melaksanakan istirahat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya yakin jelas ini. Bisa dilanjut? Lanjut. Siap. Beruk. 4 langkah kiri, lanjut. 4 langkah ke kiri. Jalan. Kalau untuk tempo, teman-teman silahkan dipelajarin sendiri. Tapi dalam prosesnya itu, saat berproses, yang sering terjadi, lutut, itu kok. Kemudian, kayak diangkat dari atas, padahal hanya cukup dirapatkan. Lutut tidak nekuk. Itu yang ke kiri maupun ke kanan. Yang ke depan. 4 langkah ke depan. Jalan. 4 langkah ke depan. Kalau panjang langkah sudah kita sampaikan tadi, dalam pelaksanaannya adalah mengalir. Temponya sesuaikan, kemudian pelaksanaan kakinya. Kalau yang di 2014 itu disampaikan 4 langkah ke depan itu seperti langkah tegap, namun di buku yang 2018 ini tidak disebutkan, tapi pelaksanaannya sama. Lutut dikunci, melaksanakan ke depan, tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi paling enggak 20 cm, kalau telapannya kurang lebih 45 derajat. Mirip-mirip dengan langkah tegap juga, maksimum. Ada pertanyaan? Ke kiri, ke depan? Oke, kita lanjut. Hadap. Hadap. Kanan maju. Jalan. Stop. Hadap kanan. Kita pastikan dulu saat hadap kanan. Proses hadap kanan maupun hadap kiri melintang serong kurang lebih 1 kepal. 1 kepal. Kaki kiri di depan kaki kanan melintang serong kurang lebih 1 kepal. Hitungan 1. 1 ini badan masih lurus. Masih lurus, belum memutar. Kemudian bersamaan
bersamaan kaki ini poros, kanan ini diputar, itulah proses perpindahan arah kepala. Ini bareng. Karena ini prosesnya hadap kanan maju jalan, jadi kaki kiri tidak ditutup. Yang perlu diwaspadai dalam setiap pergantian langkah, baik dari lari ke langkah biasa, langkah tegap, langkah biasa. Saat nanti ada hentakan pertama itu, diwaspadai tangan selalu rata-rata air, kurang lebih 90 derajat ke depannya. Jalan satu langkah aja. Maju satu langkah. Tuh, ulangi proses. Nah, maksudnya begitu. Nah, diam dulu, satu aja orang. Di sini yang saya maksud ini 90 derajat setiap untuk awalan pertamanya. 90 derajat. Jadi nanti dari lari ke langkah biasa, karena ada tambah 3 langkah. Selanjutnya ke langkah biasa itu dihentakan itu langkah pertamanya ini adalah 90 derajat. Begitu juga langkah tegap ke langkah biasa ke langkah tegap. Ulangi. Nanti kita berproses. Udah, itu gambarannya. Kemudian dalam proses melangkahnya, selanjutnya ini karena langkah biasa. Berarti langkah tadi saya anggap langkah pertama, yang pertama kanan 90 derajat, kaki kiri pertama melangkah. Kemudian langkah berikutnya bergantian. Melenggangnya karena ini langkah biasa adalah 45 derajat ke depan, ke belakang 30 derajat. Posisi pergelangan tangan diwaspadai. Tadi saya sampaikan ini menjokai kuda-kuda. Jadi jangan nanti bergerak ke depan menjadi ke depan, benar. Ke belakangnya karena ke belakang terus ditekuk ke belakang. Tidak, tapi tetap. Ini tetap ke belakang posisinya. Istirahat dulu. Nanti berprosesnya setelah hadap kanan maju jalan, dirangkai langkah biasa, langkah berlari. Saat apa-apa lari. Dalam kesempatan pertama, tangan itu ditaruh di pinggang. Jadi bukan lari, begitu 3 langkah baru di pinggang. Tidak, kesempatan pertama. Habis itu ditaruh di pinggang. Kemudian badan condong. Memang agak susah kalau badan condong posisi berjalan. Tapi setidaknya kalau itu nekuk di pinggang tidak lebih daripada 15 derajat. Bersamaan itu tetap seperti siku dirapatkan ke belakang. Rapatkan ke belakang. Untuk yang dari berjalan ke berlari pertamanya. Coba. Hadap kanan maju jalan. Lari jalan. Baik, kemudian apa-apa jalan, baik itu nanti jatuh di kaki kanan atau kaki kiri, ditambahnya 1 langkah. Kalau misalkan jalan tambah 1 langkah, langkah berikutnya melenggang. Lenggangannya posisi tangan adalah mengepal. Jadi normal, tidak usah terlalu dibuat yang tinggi setinggi dada atau mungkin terlalu bawah, tapi ada kelihatan melenggang seperti kita lari. Memang kalau kita lari tangan mengepal itu tidak enak. Tapi karena di bukunya bilangnya begitu, ini PBB, kita ikutin. Terus kemudian, ada pertanyaan nggak ini? Lanjut. Sebelah kiri saya? Lanjut ya. Kemudian belok kanan. Belok kanan ini masih posisi berlari. Bagaimana prosesnya belok kanan? Nanti apa-apa belok kanan, jalan, karena prosesnya berlari. Begitu apa-apa jalan, baik jatuh kaki kanan atau kiri, jalan, istirahat deh, santai aja dulu. Nanti bisa buka sempurna. Jadi setelah bapak jalan baik kanan atau kiri, tambahannya adalah 3 langkah. Misalkan jalan 1, 2, 3. Yang keempat ini berproses beloknya. Yang di keempatnya, baik kanan kiri, tambahannya 3 langkah untuk belok. Lain dengan hadap. Kalau belok tambahnya 3 langkah. Saya pikir tidak masalah kalau panjang langkahnya nanti mengurangi penuh. Kalau ke kanan berarti penuh, separuhnya begitu. Kemudian setelah lurus maju, kemudian ada tiap-tiap banjar.
Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, masih posisi berlari. Nanti aba-abanya sama, tambah 3 langkah, baik kanan kiri, berproses belok. Perlu diwaspadai saat belok, orang yang di belakangnya itu menapak di bekas orang di depannya. Jadi prajurit berikutnya berputar di tempat tibanya penjurunya, istilahnya begitu di bukunya itu. Jadi tempat berputarnya, jangan sampai begitu yang pertama beloknya sini, yang kedua nanti beloknya di sini. Ini melambung, diwaspadai. Terus kemudian langkah nomor 8, langkah biasa berarti dari langkah lari ke langkah biasa. Prosesnya salah satu yang lagi aja. Misalkan dari lari dari sana, nanti ke langkah biasa kan. Jadi kalau dari lari ke langkah biasa, jatuh kaki kanan kiri sama saja, nanti tambahnya 3 langkah. Langkah berikutnya berarti yang berikutnya adalah setelah 3 langkah berlari, langkah berikutnya seperti langkah tegap pertama tadi yang saya sampaikan. Lari, maju, jalan, langkah biasa, jalan. Tambahnya nanti 3 langkah, setelah bapak jalan itu 3 langkah, mau kanan kiri sama. Nanti ada gambaran, bukan ini berarti yang paling benar, tapi ini adalah gambaran saja. Inti penekanannya ada di sana. Ada yang ditanyakan? Lanjut? Baik. Langkah biasa. Kemudian belok kiri. Belok kiri. Kalau ini karena posisi berjalan, tambahnya berapa langkah? Setelah apa-apa, mau jatuh kaki kanan kaki kiri? Berjalan. Ingat. Kalau berjalan 1, mau kanan mau kiri tambah 1, begitu proses langkah berikutnya adalah prosesnya sudah mulai belok. Ingat-ingat. Jadi kalau belok, kalau berjalan tambahannya jatuh kaki kanan atau kaki kiri tambah 1 langkah. Kalau lari ditambah 3 langkah. Kalau proses belok. Kemudian langkah tegap, hormat kanan, langkah biasa. Ini hormat kanan, berarti saya gambarkan langsung saja. Perlu diwaspadai, hormat kanan saya maunya sesuai buku jatuh kaki kanan, apa-apa geraknya. Walaupun bisa di kaki kiri, tapi saya maunya kaki kanan. Sesuaikan dengan yang di buku. Saat proses langkah tegap, ini saya promosi saja, nanti untuk prosesnya. Kalau ini saya sudah berjalan, ke hormat kanannya, hormat kanan. Gerak. Ini saat jatuh kaki kanan, langsung 1. Proses penghormatan nempel sama. 2. Palingan kepala 45 derajat. Pemalingan kepala 45 derajat. Kalau hormat kanan, yang memalingkan yang mana saja. Kalau 3 banjar, berarti yang memalingkan banjar tengah dan banjar kiri. Banjar kanan tetap lurus ke depan. Jadi kalau dulu bahasanya I, L begitu. Jadi banjar tengah, banjar kiri yang memalingkan. Banjar kanan lurus. Kalau hormat kiri kebalikannya. Yang memalingkan banjar tengah dan banjar kanan. Kalau banjar kirinya tetap lurus. Bagaimana kemudian tegaknya? Jadi posisinya saat proses banyak lagi rekan-rekan itu setelah ke sini yang memalingkan hanya kepalanya, tangannya ditinggal di sini. Tidak, tetap di sini, begitu memalingkan ikut memalingkan, agak geser, agak ke belakang, 45 derajat. Nanti tegaknya, tegak, gerak 1, langsung ke belakang, tidak didorong ke depan. Jadi langsung ke belakang, tidak didorong ke depan. Kemudian dilanjut ke langkah biasa. Langkah biasa sama. Langkah biasa dari jalan, langkah berikutnya seperti dihentakkan itu. Tapi sebenarnya prosesnya dengan langkah tegap sama tambahnya. Ada pertanyaan di proses ini?
Bisa dilanjut? Yakin ya? Lanjut. Lanjut Pak ya. Kemudian tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Ini dari langkah biasa juga. Setelah babak, tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Jatuh kaki kanan, kaki kiri. Tetap tambahnya 1 langkah, proses berjalan. Belok kiri. Tekanannya sama penekanannya, bahwa orang berikutnya itu menapa di tempat orang di depannya. Sama, jadi tidak ada yang melebar. Yang misalkan yang pertama di sini, nanti yang keduanya di sini, tidak. Apakah bisa? Kalau sampai latihnya dengan tempo yang benar pasti bisa. Lanjut, ganti langkah. Begitulah ganti langkah. Dalam proses berjalan, saya tidak akan menyatakan temponya lambat atau cepat, saya hanya berbicara prosesnya. Karena langkah, ganti langkah itu yang dikasih aba-aba kalau dalam satu pasukan tidak pernah ada kejadian. Misalkan satu peleton, saya bilang, 1 orang salah, ganti langkah, nah, nanti tetap akan salah. Jadi ganti langkah yang menggunakan aba-aba itu hubungan kompi, hubungan yang besar, peleton 1, peleton 2, peleton 3. Misalkan peleton 1 kanan, peleton 2 kanan, begitu peleton 3 kiri. Nah, di sinilah dikatakan aba-aba ganti langkah. Maka peleton 3 menyesuaikan akan menjadi sama dengan langkahnya peleton 2 dan 3. Tapi kalau dalam pasukan, dalam peleton itu secara otomatis yang merasa langkahnya salah akan menyesuaikan. Nah, saya tidak berbicara tentang kecepatannya seperti apa, temponya seperti apa. Teman-teman bisa nantikan sendiri, misalkan dalam satu berjalan, sap depan benar kanan, kedua kiri. Nah, saat apa misalkan ganti langkah, yang genap tadi, nomor genap menyesuaikan langkah di depannya. Kalau nanti misalkan masih ketabrak orang di belakangnya, ya berarti temponya kurang cepat saat prosesnya. Tapi di sini saya hanya penekanan dalam prosesnya. Berteduh. Nanti hitam, nanti mahal perawatannya. Baik, misalkan dalam proses berjalan, pelan saja, maju, jalan. Ini pelan, ganti langkah, jalan. Saat ganti langkah jalan, jatuh itu kalau kaki kiri jalan ditambah 1 langkah, maka yang berada di ujung belakang sini, bukan di sini Pak, bukan rel. Kalau dulu 2014 sempat kita pakai yang lurus begini, tapi sekarang agak samping, pojokan. Gimana pojokan itu? Ya memang agak susah ini, biasanya maju di depan. Tapi di pojokan sini, yang kalau apa-apa jatuh kaki kiri, ganti langkah, jalan 1 langkah, maka yang rapat itu kaki kirinya. Kalau nanti jatuhnya kaki kanan, maka yang akan rapat itu kaki kanannya. Patokannya seperti itu. Ada gambaran ya? Gampang itu. Nah, kemudian dilanjut hadap kiri henti. Ini berarti proses jalan berjalan diakhiri hadap kiri henti. Kalau hadap kiri henti berarti dari sini. Kalau hadap kiri henti dari proses berjalan. Kalau jatuhnya apa-apa dalam langkah yang sama, arah yang sama, menjadi 2 langkah tambahannya. Ini saya ke kiri nih, jalan kaki kiri, maka menjadi 1, 2. Ini tambahan langkahnya baru berproses. Ini yang saya maksud. Tapi kalau kaki kanan, jatuhnya kaki kanan ke kiri, 1 langkah. Hadap kiri henti, gerak 1, gerak 1, langsung berproses. Ini yang saya maksudkan. Bisa paham ya? Gak susah ini. Kemudian gerakan di tempat. Ini temannya tadi. Temannya tadi mana? Biar ada jelas. Kemudian dilanjut. Saya minta tolong rekan peraga. Ini saya perangkapkan setelah hadap kiri henti. Kemudian gerakan di tempat. Lencang kanan, beruk. Kalau saat apa-apa lencang kanan, gerak. Sama tadi saat seperti berkumpul. Saat kedua, ketika memalingkan ke kanan, yang di belakangnya melaksanakan lencang depan.
Yang sebelah kiri saya, misalkan saya orang kedua, sub kedua memalingkan ke kanan. Mengambilnya ini dari belakang punggung, Pak. Kalau misalkan sini, nah, lencang kanan, baru di sini menggeser. Posisi tangan, apa ini? Menggenggam. Menggenggam. Jangan juga nanti seperti bencong. Ininya menggenggam, ininya mengepal. Jadi bingung lagi saya nilainya. Jadi pastikan menggenggam seperti apa, mengepal seperti apa. Jadi tidak ini mengepal apa menggenggam. Nah ini laki apa perempuan kan begitu nanti. Nah kemudian geser. Dalam proses gesernya jangan menginjak kaki orang sebelah kirinya. Geser. Ini saya akan gambaran dulu. Kalau misalkan ini kurang atau kelebihan ke sini, saat berproses langsung dibenahin, Pak. Jadi tidak usah menunggu semua geser. Setelah itu 2 kali benahin lagi, tidak. Jadi proses meluruskan saat berproses. Bisa dipahami ya? Tegak. Berhenti. Hormat. Hormat. Berhenti. Baik. Tegak dulu. Tegak. Berhenti. Hormat. Ada yang menggunakan klep, tutup kepala yang menggunakan klep, ada yang menggunakan baret. Ini yang diwadai hanya 2, baret, bertutup kepala baret, tidak bertutup kepala, terus bertutup kepala klep. Kalau nanti ada nggak yang menggunakan seperti topi? Ini ada kesepakatan ini. Topi kowat itu. Ada? Ada ya? Baik. Jadi kalau untuk yang menggunakan topi seperti kowat itu, yang miring itu kita songkok ya. Topi perahu itu pelaksanaannya sama dengan yang menggunakan baret, sama dengan yang tidak menggunakan tutup kepala. Jadi di mana posisinya? Satu orang dulu, satu orang aja. Istirahat yang lainnya dulu. Hormat. Gerak. Jari telunjuk dan jari tengah di pelipis. Kemudian siku ini lurus, Pak, 90 derajat. Kemudian serong ke depan 15 derajat. 15 derajatnya ngambilnya bagaimana sih? Ini latihannya begini. Dari bawah misalkan ini slow motion, lurus dulu, ini 90 derajat, ini maju dulu, baru ini ke hormat dulu. Ini 90 derajat. Agak di kebawain. Kalau ini dilihat seperti garis lurus, jari-jari rapat. Tidak ditekuk, itu jarinya semua jari-jari rapat. Ini yang menggunakan tutup mut, topi kepala mut seperti perahu, dan yang tidak menggunakan baret, baik baret yang datang ke arah kemiringan kanan maupun kiri, juga yang tidak bertutup kepala. Tegak, gerak. Sekarang yang Mas pinjam topi ini satu ya Mas. Sini, topinya. Pinjam ya. Kemudian dengan menggunakan tutup kepala topi. Ada fenomena teman-teman itu kalau menggunakan topi itu kadang begini. Makanya jadi kadang bingung ini hormatnya dan juga nilainya. Betul. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tolong diperkokoh topi. Jangan sampai nanti untuk goyang-goyang udah naik begini pas ketemu materi hormat, ya ini nggak ketemu nanti. Topi. Jadi pandangan lurus. Kalau begitu hormat, gerak ujung depan pinggir kanan. Depannya di sini. Jari telunjuk dan jari tengah. Nempelnya di sini. Hormat. Gerak. Langsung nempel. Usahakan sekali jadi, jangan nanti bablas begini, begitu ketahuan juri tarik turun ke bawah begini. Kalau tidak ketahuan aman, kalau ketahuan itu sudah. Tegak, gerak. Gerak. Ada yang ditanyakan? Penghormatan? Ya. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian istirahat parade. Balik kanan. Istirahat itu ada 2, istirahat biasa, istirahat parade. Sebenarnya ada satu lagi istirahat perhatian, tapi itu nggak usah. Hanya bedanya adalah pinggang dan di atas pinggang.
Yang dibuka kaki kanan atau kiri? Kiri. Seberapa lebarnya? Selebar? Sebenarnya nggak usah TM, sudah tahu. Baik. Parade. Apa-apanya? Kalau istirahat parade ada bahasa parade. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Anjaknya. Jadi yang dipegang pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya. Di atas pinggangnya. Selebarnya selebar bau. Dikira-kira sendiri selebar baunya. Siap. Gerak. Parade. Jadi harus ada bahasa parade. Parade, istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Gak ada masalah ya. Untuk parade istirahat. Lanjut. Sikap sempurna sudah. Kemudian periksa kerapian. Jangan kecolongan juga untuk para dantonnya nanti. Periksa kerapian sesuai buku, bukan sesuai buku, sebenarnya dari istirahat parade boleh, istirahat biasa boleh. Namun di sini saya sampaikan istirahat biasa, karena tadi sudah ada paradenya, penilaian tersendiri. Balik kanan. Istirahat. Sebentar. Siap gerak, istirahat. Semuanya mas bro. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat biasa dulu. Parade. Periksa kerapian. Mengambil sikap sempurna setelah ada bapak parade periksa kerapian. Kemudian badan membungkuk. Membungkuknya 90 derajat. Bersamaan dengan itu, jangan lupa ini yang sering terjadi. Sebagus apapun Anda melaksanakan, sebenar apapun Anda melaksanakan tepukannya, tapi manakala tangan kiri di atas, Anda bunuh diri. Karena penekanannya adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Yakin ya? Yakin. Tangan kanan di atas tangan kiri. Mulai. Dari satu. Pelan-pelan, satu-satu. Mulai. Yang pertama ditepuk. Kalau kita kan asumsinya adalah ini menggunakan baju PDL, jadi pas lipatan celana. Kalau lipatan celana ya kurang lebih antara lutut dan kaki tengah-tengah di tulang kering. Posisinya dari kiri ke kanan. Saat berproses perpindahan tangan dari kiri ke kanan, jangan lepas, menyilang, rapat. Jangan sampai begitu ke kanan nanti tepuk begini, kiri tepuk begini, tidak, nempel terus. Yang ditepuk diikutin pandangan mata. Kalau dari sini ditepuk, ya kiri, terus kanan. Terus turunnya juga jangan terlalu lebar. Nanti dari sini sampai ke tanah lagi. Nah, terus kemudian yang saku samping, saku asumsinya adalah di saku PDL. Berarti tidak terlalu di pinggang, tidak terlalu di lutut. Ke bawah, ini ke bawah juga jangan dari sini terus turun ke bawah, sini juga tidak. Satu, dua. Geser ganti kanan, jadi dimulai kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kemudian tiga, sudah langsung ke depan, dipegang ujung bajunya. Kemudian tegaknya badan, bersamaan tegaknya badan menarik ujung baju depan. Langsung ke depan, pegang, langsung yang ujung depan. Saat berdirinya, langsung. Berdirinya bersamaan tegaknya badan, ini bersamaan nariknya. Bukan tegak dulu, baru narik. Nah, bagaimana dengan yang tidak, yang masukkan apa celananya dimasukkan? Berarti Anda memperagakan